Tunggu-tunggu, Interpol terbitkan red notice untuk Syekh Ahmad Al-Misri buron kasus dugaan pledge sexual. Sorry saya tidak bisa sebut secara eksplisit, karena dari kata-katanya saya nanti bisa kena pelanggaran ya. Diketahui pada sebelumnya itu Ahmad Al-Misri ini coba lepas status WNI agar lepas dari jeratan hukum di Indonesia. Sekretaris NCBHB Interpolri Brigjen Untung Widiatmoko menyebut upaya pelepasan status WNI itu dikonfirmasi oleh Kedutaan Besar RI di Kairo, Mesir. Dan Syekh Ahmad Al-Misri terbukti masih memiliki status warga negara Mesir. Nah, Pak Untung juga menyebutkan hal itu dilakukan Syekh Ahmad Al-Misri agar bisa lepas dari jeratan hukum yang menunggunya di Indonesia. Karena dengan menghapus status WNI, yang bersangkutan bisa mendapatkan perlindungan hukum dari Mesir. Nah, kita perlu tahu nih, red notice itu tuh apa? Red notice adalah permintaan internasional dari Interpol kepada aparat penegak hukum di seluruh dunia untuk mencari, melacak, dan menahan sementara seseorang yang berstatus sebagai buronan. Orang tersebut dicari untuk proses penuntutan hukum atau menjalani vonis pidana. Dan karakteristik dari red notice itu sendiri adalah bukan surat perintah penangkapan ya. Red notice bukan surat penangkapan global. Keputusan penangkapan tetap bergantung pada aturan hukum di negara tempat buronan itu ditemukan. Kemudian status hukumnya, orang dalam daftar ini sudah berstatus sebagai tersangka atau terpidana dalam daftar pencarian orang DPO di negara asalnya. Tujuan akhir dari red notice itu sendiri adalah membawa buronan ke pengadilan melalui proses ekstradisi atau tindakan hukum serupa. Jadi ini adalah langkah-langkah atau proses untuk membawa pulang tersangka kembali untuk diadili di Indonesia. So, kita tinggal tunggu saja apakah tersangka berhasil dibawa pulang ataukah semakin sulit karena tersangka masih punya atau memiliki kewarganegaraan Mesir. Saya yakin dengan diadilinya beliau, jadi kita bisa tahu nih apakah beliau ini benar-benar bersalah atau tidak. Kalau benar-benar bersalah, lalu beliau dihukum sesuai kesalahan yang beliau lakukan, ini mampu menyembuhkan hati dari setiap korban dan juga mengembalikan nama baik sekaligus membersihkan nama dari pesantren tempat kasus itu terjadi. Kemudian rasa percaya masyarakat terhadap pesantrennya juga kembali sebab pesantrennya dengan sangat tegas menindak kejahatan yang terjadi di lingkungan pesantren tersebut. Nah, itu sangat penting sekali. Sebab kita semua tahu bahwa pesantren itu adalah salah satu tempat terbaik untuk pembentukan karakter muslimah dan muslimin di Indonesia.